Dalam Islam, rasa sakit saat sakaratul maut digambarkan sebagai pengalaman yang sangat dahsyat dan menyakitkan. Sakaratul maut adalah saat-saat terakhir ketika seseorang berada di ambang kematian dan ruhnya akan dicabut dari tubuh. Beberapa gambaran tentang rasa sakit ini diambil dari hadits dan ajaran ulama. Rasa sakit yang luar biasa. Rasulullah SAW menggambarkan sakaratul maut sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa rasa sakit sakaratul maut bisa diibaratkan seperti ditusuk 300 pedang atau lebih. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa rasa sakit ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, karena ruh berusaha melepaskan diri dari tubuh yang sudah terbiasa menjadi rumah bagi ruh selama hidup di dunia. Dalam Islam, siksaan paling ringan di neraka digambarkan dengan jelas dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Siksaan ini adalah ketika seseorang dipakaikan sandal dari api neraka. Sandal ini begitu panas hingga membuat otaknya mendidih. Meski terdengar ringan, penderitaan yang ditimbulkan tetap sangat dahsyat. Orang tersebut merasa bahwa ia mengalami siksaan terberat dibandingkan semua penghuni neraka lainnya. Padahal itu hanyalah siksaan teringan. Hal ini menggambarkan betapa beratnya siksaan di neraka, meskipun itu yang paling ringan, dan menjadi peringatan bagi umat manusia untuk selalu bertakwa dan menghindari dosa. Dalam Islam, siksa kubur adalah salah satu bentuk azab yang diberikan kepada mereka yang berbuat dosa semasa hidup. Bagi orang yang suka berbohong, siksa kubur dijelaskan dalam hadis-hadis sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Salah satu gambaran siksaan bagi pendusta adalah mulut mereka akan disobek dari sisi kanan hingga kiri dan terus dipulihkan untuk disobek kembali berulang kali. Ini menggambarkan betapa beratnya akibat berbohong di dunia dan dampaknya yang akan dirasakan di akhirat. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan memerintahkan umatnya untuk menjauhi kebohongan karena azab yang menantinya sangat berat. Dalam Islam, penciptaan besi disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Hadid 57:25 menit, yang menyatakan bahwa besi diturunkan untuk kepentingan manusia. Ayat tersebut berbunyi, "Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia." Qiyas Al-Hadid 25. Dalam tafsir, besi diyakini sebagai anugerah dari Allah untuk manusia dengan banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk keperluan alat perang, pertanian, konstruksi, dan lainnya. Ungkapan diturunkan sering dipahami bahwa besi mungkin berasal dari meteor atau benda langit, sejalan dengan penemuan ilmiah bahwa unsur besi di bumi kemungkinan berasal dari ledakan supernova bintang. Namun, yang utama adalah pesan bahwa besi adalah salah satu nikmat dari Allah yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dalam Islam, anak adalah amanah dari Allah yang harus dididik dengan baik. Jika orang tua gagal mendidik anak-anak mereka sesuai ajaran Islam, hal itu bisa menjadi sebab dosa bagi orang tua. Seorang anak yang tumbuh dalam keburukan dan jauh dari nilai-nilai Islam dapat menyeret orang tuanya dalam dosa karena kelalaian dalam mendidik. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan kepadanya, termasuk orang tua yang bertanggung jawab atas keluarganya. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga anak-anak mereka dengan memberikan pendidikan agama yang baik, serta menjadi teladan dalam kebaikan agar tidak terjerumus ke dalam dosa bersama anak-anaknya. Didiklah anak dengan nilai-nilai Islam, agar kelak menjadi penyebab kebaikan, bukan kehancuran. Dalam Islam, umat Nabi Lut kaum Sodom dihancurkan oleh Allah karena perilaku maksiat mereka, terutama tindakan homoseksual yang mereka lakukan secara terbuka dan tanpa rasa malu. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk menyeru mereka agar kembali ke jalan yang benar. Namun kaumnya menolak, bahkan mereka mengejek dan mengancam Nabi Lut. Allah memperingatkan kaum Sodom melalui Nabi Lut, tetapi mereka terus-menerus melakukan dosa, sehingga akhirnya Allah menimpakan azab yang dahsyat kepada mereka. Azab tersebut digambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti berikut. 1. Hujan batu, Allah menurunkan hujan batu yang menghancurkan mereka. 2. Angin kencang dan gempa bumi, Allah membalikkan negeri mereka, sehingga tanahnya terangkat dan dijungkirkan.
3. Teriakan yang dahsyat. Mereka dihancurkan oleh suara keras yang memekakkan telinga. Dalam Islam, jin dasim adalah salah satu jenis jin yang dipercaya dapat membawa pengaruh negatif, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Untuk terhindar dari gangguan jin, termasuk jin dasim, ada beberapa langkah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. 1. Membaca bismillah saat memasuki rumah dan ketika memulai aktivitas, terutama saat makan dan minum. Hal ini mencegah jin untuk ikut serta dalam aktivitas rumah tangga. 2. Membaca doa perlindungan ketika masuk ke rumah, seperti doa yang diriwayatkan dalam hadits, "Ya Allah, aku memohon kebaikan dari rumah ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, serta aku berlindung kepadamu dari keburukan rumah ini dan keburukan yang ada di dalamnya." 3. Melaksanakan sholat secara teratur, terutama sholat wajib 5 waktu. 4. Membaca Al-Quran di dalam rumah, terutama surat-surat tertentu seperti Al-Baqarah, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Dalam Islam, hari Sabtu memiliki beberapa keutamaan yang diakui, meskipun tidak sebesar keutamaan hari Jumat. Berikut beberapa pandangan terkait hari Sabtu dalam Islam. 1. Hari istirahat bagi kaum Yahudi. Dalam sejarah Islam, hari Sabtu diakui sebagai hari istirahat bagi kaum Yahudi. Al-Quran menceritakan kisah kaum Yahudi yang diperintahkan untuk beristirahat dan tidak bekerja pada hari Sabtu disebut Sabat. Allah menguji ketaatan mereka dalam menjaga kehormatan hari tersebut, dan beberapa dari mereka melanggar perintah tersebut. Allah berfirman mengenai kaum yang melanggar aturan hari Sabtu, "Dan tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu." 2. Hari peringatan Nabi Musa etc. Hari Sabtu memiliki hubungan dengan peringatan atas Nabi Musa etc. dan mukjizat-mukjizat yang terkait dengannya. Dalam Islam, pohon Sidratul Muntaha adalah pohon besar yang disebutkan dalam tradisi Islam sebagai bagian dari peristiwa Isra Miraj. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam ke langit tertinggi, di mana Sidratul Muntaha berada di puncak langit ketujuh. Pohon ini dianggap sebagai batas pengetahuan makhluk, baik malaikat maupun manusia, dan di baliknya merupakan alam gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Terkait dengan nama-nama makhluk, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa di pohon Sidratul Muntaha tertulis nama-nama makhluk secara spesifik dalam literatur Islam utama. Sidratul Muntaha lebih banyak digambarkan sebagai tempat yang sangat indah, dengan daun-daunnya besar, dan berada di tempat yang sangat agung, dikelilingi oleh keindahan luar biasa yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dalam Islam, Masjid Al-Aqsa memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam, baik dari segi sejarah maupun keagamaan. Berikut adalah beberapa keutamaan Masjid Al-Aqsa. 1. Masjid kedua yang dibangun di bumi. 2. Tempat Isra Miraj. 3. Salah satu masjid yang disarankan untuk dikunjungi. 4. Keberkahan di sekelilingnya. 5. Kiblat pertama umat Islam. 6. Penting dalam sejarah Nabi dan kaum muslimin. Dengan berbagai keutamaannya, Masjid Al-Aqsa menjadi salah satu tempat suci yang sangat dihormati dalam Islam.